Selamat datang di Oto.com. Segmen hatchback lagi-lagi memiliki petarung yang cukup kuat. Sebelumnya kami sudah mengulas tentang Mazda 2, lalu all new Honda Jazz, dan sekarang ada sebuah mobil hatchback bukan berasal dari merek pabrikan Jepang, bukan juga merek dari pabrikan Eropa. Namun ia memiliki sebuah karakter yang ternyata layak untuk kami sebut sebagai kuda hitam. Mobil tersebut adalah Hyundai i20. Hal pertama yang membuat kami menyebut Hyundai i20 sebagai sebuah kuda hitam. Pertama adalah desainnya. Desain dari i20 mencerminkan konsep desain fluidic sculpture 2.0, yang artinya diberikan desain secara fluidik, secara berotot, untuk mengesankan kesan elegan, tapi tetap memiliki rasa maskulinitas yang berkarakter. Mungkin ini memberikan pilihan ketika Anda dijejalkan dengan desain-desain seperti Toyota Yaris yang sangat agresif, Honda Jazz yang sangat sporty, dan ada Hyundai i20 yang memiliki desain lebih mature, tanpa banyak imbuhan garis-garis yang sangat tajam ataupun membuatnya terlihat sangat garang. Tampilan elegan ini kami simpulkan dari lekuk-lekuknya yang sangat lembut. Sedangkan bagian parasnya mencerminkan modernitas dari Hyundai, seperti penggunaan lampu dengan aksen alis yang mirip seperti sebuah DRL. Sedangkan DRL-nya sendiri tetap ada, namun berada di bagian fog lamp. Dia akan menyala ketika mobil dinyalakan dan akan mati begitu lampu kecil ataupun lampu depan dihidupkan. Untuk teknologi lampunya juga sayangnya masih belum memiliki lampu LED ataupun lampu HD, masih menggunakan bohlam halogen. Bahkan lampu halogen ini masih belum memiliki lensa proyektor, sehingga penerangan di malam hari bagi kami masih sangat kurang. Sedangkan untuk melengkapi bagian parasnya, ada sebuah air dam berbentuk trapezoidal yang berfungsi untuk memberikan asupan angin ke bagian engine bay-nya. Dan di bagian air dam ini dilengkapi dengan grill beraksen honeycomb. Beralih ke bagian buritannya, Anda akan melihat tampilan yang justru lebih sporty, malah berkesan seperti sebuah hatchback yang sangat modern. Anda bisa melihat dari tatanan lampu belakangnya, meski tidak menggunakan LED sedikit pun, yaitu lampu halogen biasa, yang diberikan reflektor berbentuk kotak-kotak justru memberikan tampilan yang menarik tersendiri ketika malam hari. Beralih ke bagian desain yang lain, yaitu di bagian bodinya, Anda bisa melihat adanya aksen floating roof. Sayangnya, aksen floating roof ini tidak floating roof yang sepenuhnya. Tapi bagi kami itu bukan masalah, karena Anda bisa dengan mudah memodifikasinya dengan menempel stiker ataupun apapun, sehingga membuat bagian pilar C tersebut lebih menyatu dengan kaca samping. Untuk bagian kaki-kakinya sendiri, Anda bisa melihat penggunaan velg 16 inci yang berwarna dual tone. Velg 16 inci tersebut juga diberikan ban yang cukup lebar, yaitu dengan profil 195 dan rasio ban 55. Di bagian belakang sendiri masih ada lampu lain, yaitu high mount stop lamp untuk pengereman yang diberikan di bagian atap bagasi. Sedangkan pembuka dari bagasi sendiri sudah menggunakan tombol elektrik, jadi Anda tidak perlu lagi mencongkel tuas mekanis, melainkan digantikan oleh tombol elektrik. Memang lebih praktis dan ini mirip dengan yang digunakan oleh Mazda 2. Sekarang kita lihat interiornya. Begitu masuk ke dalam kabin, lagi-lagi Anda akan mendapat kesan bahwa ini adalah Hyundai sejati. Anda bisa melihat dari desain dashboardnya masih menggunakan konsep fluidic sculpture-nya tanpa ada guratan yang sangat tajam, dan juga tidak ada kombinasi material yang mewah. Seperti di bagian dashboard sini, ini adalah plastik semua, walaupun plastiknya juga tebal. Dan di bagian panel tengah yang menjadi rumah bagi head unitnya sudah menggunakan plastik yang anti gores. Dan pengaturan AC-nya masih menggunakan sistem analog. Satu hal yang unik dari head unit ini adalah head unit yang cukup lengkap fiturnya. Anda menemukan ada navigasi, ada pemutar DVD, CD, lalu koneksi dengan telepon, iPod, hingga AV aux in. Sedangkan fitur-fitur lain yang ada di dashboard ini masih kami rasa cukup, seperti tombol audio steering yang bisa mengatur volume, juga ada pemilih dari head unitnya, dan untuk kontrol MID bisa dilakukan dari setir sini, tidak perlu Anda memencet-mencet ke bagian panel instrumen. Nah, di panel instrumen ini ada sebuah layar MID TFT yang cukup detail. Anda bisa mendapatkan banyak informasi mulai dari konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata, waktu berkendara, suhu, dan catatan perjalanan. Lalu, untuk mengenai kepraktisannya di bagian kabin, kami rasa ini adalah salah satu yang terbaik. Misalnya, penyimpanan gelas ataupun botol ada di samping, ada di masing-masing pintu, dan bisa digunakan di sini
Lalu, jika Anda ingin menyimpan minuman agar dingin, Anda bisa meletakkannya di glove box, karena ini ada pendinginnya. Sedangkan, ruang penyimpanannya masih terdapat banyak, yaitu di bagian depan tuas transmisi, bagian armrest, dan ada tempat untuk menyimpan kacamata. Juga, jika Anda tak ingin kehilangan kartu tol ataupun kartu parkir, Anda bisa meletakkannya di tempat khusus yang berada di bawah panel AC. Untuk posisi mengemudinya, kami rasa justru berbalik dengan kesan elegan yang kami dapat dari desainnya. Mengemudikan Hyundai malah terasa sangat sporty, karena Anda diberikan jok yang semi bucket, walaupun masih ada headrest, tapi kontur joknya memiliki busa yang sangat tebal di bagian samping. Ini akan memegang badan Anda ketika Anda akan melakukan manuver. Untuk joknya sendiri, walaupun bukan menggunakan kulit sintetis terbaik, tapi kombinasi dari bahan kulit sintetis dengan fabrik justru membuatnya terlihat menarik. Apalagi ini masih ada dua warna, yaitu abu-abu dan hitam. Bangku jok depannya juga masih bisa disesuaikan dengan pengaturan ketinggian. Sedangkan untuk membuat Anda berkendara lebih nyaman, pada setirnya sudah dibungkus dengan bahan kulit. Dan untuk pengaturan setirnya juga sudah terdapat pengaturan tilt dan teleskopik, sehingga akan mudah untuk mendapatkan posisi mengemudi yang paling nyaman. Bagaimana dengan kenyamanan di penumpang belakang? Yuk kita lihat. Untuk penumpang belakang, Hyundai memberikan kursi yang menurut kami sangat tinggi. Anda bisa lihat posisi duduk saya sangat tegak. Ini mirip dengan ciri khas MPV, ketika Anda duduk Anda akan merasa seperti ini. Sedangkan ruangan sendiri bagi kami masih cukup lapang, walaupun bukan yang terlapang di kelasnya. Anda bisa melihat legroomnya dan headroom. Ini untuk saya yang berpostur 175 cm dengan bobot 100 kg, tentunya sebuah ruang yang masih terbilang cukup. Untungnya, Hyundai masih memberikan fitur kenyamanan yang tidak bisa ditemukan pada mobil-mobil lain di kelasnya, yaitu adalah outlet AC untuk bangku belakang. Untuk bagasinya, Hyundai memiliki daya angkut 326 liter pada kondisi standar. Namun, jika Anda masih membutuhkan ruang lebih luas, Anda bisa melipat bangku baris kedua dan menyulapnya dengan kapasitas menjadi 1042 liter. Sayangnya, begitu bangku kedua dilipat, Anda masih belum mendapatkan lantai rata. Masih ada jarak antara lantai bagasi dengan sandaran bangku yang menjadi alas berikutnya. Selain itu, jika Anda akan memasukkan barang juga ternyata masih ada jarak yang cukup tinggi antara pintu bagasi dengan dek bagasinya. Tentu konfigurasi seperti ini akan cukup menyulitkan jika Anda akan memasukkan atau mengeluarkan barang yang cukup berat dari bagasi. Ada beberapa hal yang bisa saya sajikan mengenai performa dari i20, mulai dari performa mesinnya sendiri, efisiensinya, hingga ke handlingnya. Untuk performa mesinnya, i20 dilengkapi dengan mesin 1400 cc tanpa imbuhan turbocharger, purely naturally aspirated atau NA, yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 100 daya kuda. Memang tenaganya di atas kertas seperti tidak impresif. Bahkan torsinya juga terlihat dari data yang kami sarikan adalah 133 Newton. Tapi ternyata ketika dikendarai, ini masih terbilang cukup untuk sebuah city car yang Anda gunakan sehari-hari di perkotaan. Pengaliran tenaganya juga memang bukan yang terbaik, tapi bisa kami bilang mesinnya mampu memberikan tenaga secara halus. Ketika kami pijak pedal gas, dia tidak akan berteriak terlalu agresif, dia akan mengalirkannya dengan ritme yang terbilang cukup lambat, tapi bukan berarti Anda tidak bisa mencapai kecepatan tinggi dengan mobil ini. Nah, untuk tenaga sendiri disalurkan lewat transmisi otomatis 4 percepatan ke roda depan. Transmisi otomatis 4 percepatan ini juga masih konvensional, menggunakan sistem torque converter, bukan CVT ataupun DSG seperti yang ada di hatchback model lain. Namun, Anda masih diberikan keasikan untuk mengatur perpindahannya lewat sistem Tiptronic atau Shiftronic yang berada di tuas transmisi. Anda tinggal memindahkannya ke kanan, lalu menggesernya ke bawah untuk menurunkan giginya, lalu ke atas untuk menaikannya. Bukan proses yang susah dan ini masih terbilang mudah, juga cukup mengasihkan walaupun sebenarnya bisa lebih mengasihkan lagi jika menggunakan pedal shift. Meskipun ini hanya 4 speed, tapi bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan kenikmatan ataupun melakukan overtaking yang lancar dengan Hyundai i20. Jika Anda ingin mendapatkan respons yang lebih maksimal, Anda bisa menggunakan tuas transmisinya. Jadi, begitu Anda membutuhkan overtaking, turunkan, lalu Anda bisa melakukan overtaking dengan mudah.
Kalau Anda tidak sempat melakukan perpindahan lewat tuas ini, Anda bisa melakukan kickdown. Walaupun sayangnya tidak ada kickdown shift di pedalnya, sehingga jika Anda ingin melakukan kickdown, benar-benar Anda harus memijaknya hingga posisi pedal gas terdalam. Sayangnya percepatannya hanya 4, jadi efisiensinya pun tidak begitu bisa diolah dengan sangat baik. Untuk memakai dalam kota sehari-hari, setelah kami uji pulang pergi sesuai jam kerja, saya masih bisa mencatat sekitar 10,6 km per liter. Sedangkan ketika mengajaknya melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan dan rata-rata sekitar 80 km per jam ke arah Bandung, ternyata masih bisa mencatat angka efisiensi di 16,9 km per liter. Tentu itu diselingi dengan kemacetan yang standar dari Jakarta hingga Cikampeknya. Ada satu hal yang menguntungkan dari mobil ini, yaitu handlingnya. Handlingnya sendiri didukung oleh bodinya yang sangat rigid, lalu suspensinya juga mumpuni, sehingga membuat pengendaliannya ketika berada di jalan cepat seperti ini, Anda akan merasa seperti membawa sebuah mobil Eropa. Jauh sekali dengan mobil-mobil Jepang pada umumnya. Suspensinya bisa memberikan handling yang begitu mantap dan tidak merusak kelincahannya. Walaupun dibandingkan dengan mobil Jepang, dia bukanlah mobil paling lincah yang ada. Nah, meski tanpa turbocharger, namun mesin 1400 cc ini masih bisa mengeluarkan daya hingga 100 daya kuda. Ini semua bisa dilakukan karena perangkat atau variabelnya yang bernama DC VVT. Lalu torsinya sendiri mencapai 133 Newton yang memuncak di level 4000 RPM. Dengan potensi keunggulan di bagian desain, handling, hingga kenyamanan, tentu Hyundai i20 benar-benar bisa menjadi kuda hitam dalam kompetisi hatchback di Indonesia. Namun, perjuangan sang kuda hitam tak akan mudah. Pasalnya, seperti kami sebut, kekurangannya cukup signifikan, seperti di bagian performa, lalu dalam hal segi material interiornya. Apalagi fiturnya juga masih belum banyak yang bisa kami temukan di dalam Hyundai i20. Namun dengan harga 263 juta, tentunya Hyundai i20 adalah salah satu hatchback yang menarik untuk Anda telisik. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di website kami, auto.com, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami di The Official Auto. Sampai jumpa. Now